Salam Guru Penggerak. Saya Widuri Indah Dwi Jayanti dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Kali ini saya bersama Ibu Zakia selaku guru bahasa Inggris di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Halo Bu Zakia. Halo Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi di kelas Ibu ya Bu. Iya, betul Ibu. Sebelum saya melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Zakia. Adapun tujuan dari supervisi pembelajaran adalah untuk melakukan observasi dan evaluasi jalannya kegiatan pembelajaran. Dan kenapa kita hari ini melaksanakan percakapan pra-observasi adalah sebagai kegiatan persiapan awal agar ketika nanti Bu Zakia melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka Ibu diharapkan akan menjadi lebih siap dan percaya diri sehingga dapat menghadirkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu Zakia, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Bisa diceritakan Ibu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Zakia capai di pertemuan saat kita melakukan observasi kelas nanti? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Widuri untuk waktunya, kesempatannya. Mungkin untuk besok observasi itu bagi Bu Widuri akan bisa menjadi pelajaran banyak juga untuk saya gitu. Kemudian dari pertanyaan yang Bu Widuri berikan kepada saya barusan terkait tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di sini ada 3 poin Ibu. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan komunikatif, struktur umum, dan fitur kebahasaan factual text report tentang fenomena sosial secara akurat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan berbagai informasi terkait fungsi sosial, struktur umum, dan fitur kebahasaan, serta kata-kata sulit yang ada di dalam teks menggunakan LKPD yang terlampir. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi dengan bahasa sendiri secara tepat melalui aplikasi Padlet ataupun Canva. Seperti itu. Baik Bu Zakia, berarti nanti dilakukan diskusi kelompok pada materi factual report, kemudian untuk melaksanakan keterampilan menyusun dan mempresentasikan ya Bu Zakia. Iya, betul. Baik. Lalu terkait area pengembangan Bu Zakia, apa area pengembangan yang ingin Bu Zakia saya observasi nantinya di observasi kelas? Oke. Untuk area pengembangan di sini saya mengambil dari pengetahuan dan keterampilan Ibu. Yang pengetahuan itu nanti diambil dari activity siswa di bagian bagaimana siswa menganalisis sebuah teks factual report yang saya berikan. Seperti itu, mereka bisa menganalisis teks tersebut, mengetahui beberapa kosakata yang penting gitu, kemudian menjawab pertanyaan dari teks tersebut, seperti itu. Kemudian untuk keterampilan di sini saya ingin mengambil dari sisi bagaimana kerjasama siswa, kreativitas siswa dalam mengolah aplikasi Canva ataupun Padlet, kemudian bagaimana kepercayaan diri mereka untuk mempresentasikan dari hasil teks factual report yang saya berikan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Zakia. Lalu berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu implementasikan? Apakah bisa diceritakan Ibu nantinya Ibu akan menggunakan strategi seperti apa, model yang bagaimana, maupun metode pembelajaran yang terkait? Silakan Ibu. Iya, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Kemudian berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional mereka. Kemudian tentunya juga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya ingin bagaimana siswa yang mempunyai capacity, kemampuan yang lebih itu bisa berbaur dengan teman-temannya yang masih berada di kemampuan yang di bawahnya, seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya ambil, saya menggunakan problem based learning atau PBL. Kemudian metode yang saya ambil di sini tentunya kami menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan, seperti itu. Oke, baik.
saya bisa recap ya Ibu untuk strategi yang ingin Bu Zakia gunakan adalah terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Lalu Ibu akan merencanakan menggunakan model PBL atau problem based learning, kemudian akan mengutamakan pada metode diskusi kelompok, gitu ya Ibu. Nah baik, lalu bagaimana dengan penggunaan media pembelajaran Ibu? Apa yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran di kelas nantinya? Oke, untuk media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama terkait LKPD dan PPT nantinya saya menggunakan aplikasi Canva, Ibu. Kemudian nanti untuk pembagian kelompok saya menggunakan Word Wall, dan juga pembagian topik per teksnya saya juga menggunakan Word Wall. Dan nanti untuk bagaimana siswa mempresentasikan saya menggunakan Padlet, dan juga pastinya membutuhkan beberapa gambar juga. Luar biasa, sepertinya menarik Ibu di kelas Ibu. Oke, apakah Ibu sudah merencanakan kegiatan yang akan dilakukan itu di kelas mana untuk kegiatan observasi kelas kita Ibu, dan kapan itu? Oke, untuk pelaksanaan observasi insya Allah besok di hari Rabu Ibu, di kelas 11 kuliner 3 tanggal 24 Januari. Oke, baik, kelas 11 kuliner 3. Baik Ibu. Nah, baiklah Bu Zakia, insya Allah nanti saya akan hadir pada sesuai jadwal yang Ibu ajukan ini di kelas 11 kuliner 3 ya Ibu. Saya akan mohon izin untuk masuk di kelas Ibu, lalu akan melakukan observasi melalui kegiatan supervisi kelas tersebut dan mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran di kelas Bu Zakia ya Bu. Baik, lalu setelah kegiatan supervisi di kelas tersebut, nanti kita akan kembali melakukan diskusi bersama pengajar praktik saya ya Bu. Ya, sebagai percakapan pasca observasi. Apakah bisa disepakati Bu Zakia? Bisa. Baik Bu Zakia, setelah kita melakukan percakapan pra observasi ini, apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan pra observasi hari ini Ibu? Oke, yang bisa dapatkan dari pra observasi hari ini, yang pertama memantapkan saya lagi untuk mempersiapkan apa yang perlu disiapkan terkait modul ajar, rencana, urutan rangkaian pembelajarannya gitu. Kemudian masih ada beberapa PR sebenarnya Ibu yang masih menurut saya masih belum sempurna terkait penggunaan media nanti. Jadi mungkin setelah ini nanti saya sempurnakan karena masih ada beberapa hari sampai nanti saya mengajar, seperti itu. Baik. Nah, baik. Terima kasih Bu Zakia telah berkenan melaksanakan percakapan pra-observasi pada siang hari ini. Selamat mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan medianya. Sampai bertemu pekan depan ya Bu di jadwal observasi kelas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Demikian percakapan pra-observasi kelas hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, Miss Ira. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, who is absent today? Anyone? Putri? Six? Yeah. What we study
Atau mau ditambah lagi? Bisa. Oke, ya. Kemudian yang kedua, siswa diwajibkan izin saat akan meninggalkan ruang kelas. Izin oke? Kemudian yang terakhir, siswa mengangkat tangan ketika hendak bertanya. Bisa diterima? Bisa. Untuk pembelajaran hari ini nanti akan sedikit berbeda. Biasanya Miss Tia menerapkan pembelajaran secara mandiri. Nanti akan Miss Tia membuat sebuah randomly berdasarkan beberapa kemampuan siswa yang lainnya dan kalian bisa belajar untuk berkolaborasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, Miss Tia minta kalian untuk please stand up, please. Ayo, stand up, stand up. Oke, kita warming up dulu biar sama-sama tegak ya. Warming up-nya, kalau Miss Tia bilang beat, if I say beat, you have to clap your hands once. Okay? Beat, and then if I say bang, beat, ini bilang dua. Kemudian kalau saya bilang Ricky, you have to do like this. Ricky. Yo, 1, 2, 3, go. Bang, pretty, pretty bang. Seperti yang ada di ayat I present you many kind of emotions here. Calm, angry, sleepy, sad, happy, worried, shy, tired, soft, proud, hard, and any other emotions. Banyak sekali emotions. Nah, sekarang Miss pengen tahu sebenarnya apa sih yang anak-anak rasakan saat ini. Miss sudah kirimkan link PPT yang Miss buat. Okay, you can use your folder. Apa sih yang anak-anak rasakan hari ini? This is an anonym word. Jadi yang dari kalian itu nanti bentuknya anonim, tidak akan ditampilkan. Silakan kalian menulis apapun yang kalian rasakan hari ini. I wanna see from here. Happy, proud, and then any others. Yang lainnya silakan coba mengisi. Ya, dari emosi yang sedang kalian keluarkan hari ini, dari rasa ngantuk, dari rasa senang, tadi ada juga yang marah, ada yang membara-membara, berapi-api. Do you ever watch Spider-Man? Yeah. Do you know who is the main character? Yeah. Oke, man ini di sini diartikan sebagai setiap orang. Nggak cuma laki-laki aja. Tidak setiap orang bisa menang di setiap pertempuran. Dan no man should fall, tetapi tidak ada seorang pun yang seharusnya terjatuh tanpa adanya kegagalan. Oke, ada. Jadi kalau gagal, it's okay. Ngantuk nggak apa-apa manusiawi. Tetapi ingat, perbaiki lagi niatnya, waktu ngantuk, oke aku sekolah belajar. Beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Miss Tia capai untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan komunikatif, struktur umum dan fitur kebahasaan tekstual text report tentang fenomena sosial secara akurat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan berbagai informasi terkait fungsi sosial, struktur umum dan fitur kebahasaan serta kata-kata sulit yang ada di dalam teks menggunakan LKPD yang terlampir. Nanti LKPD-nya sudah tersambung melalui PPT yang tadi bisa kirimkan. Kalian tinggal klik aja. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi dengan bahasa sendiri secara tepat melalui Padlet. Do you ever try? Do you ever apply Padlet before? Yes. Okay.
Masih ingat nggak February Report itu teks tentang apa? Tentang fakta. Biasanya di dalamnya terdapat apa? Scientific or observatory, atau bersifat ilmiah ataupun observasi. Jadi bukan sebuah berita yang apa istilah sekarang? Nah, jadi manfaatnya pasti yang pertama untuk menambah wawasan kalian, ya. Apapun itu bentuk teksnya pasti bermanfaat untuk kalian. Kemudian di sini Rizkia akan mencoba warming up sedikit juga terkait materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Text factual report that we ever discussed. The first is, do you still remember what phenomena we have discussed last week? COVID-19. Okay, and what did you do during the pandemic? Ayo, kalian ngapain aja kalau waktu pandemi itu? Sleep. Okay, and then any other? Eat. Terus eat ya. Betul. Bisa eat apa? Trying new hobby. Playing. Okay. Study. Rohit, what is the meaning of chills? Menggigil. Okay. And then runny nose. Akna. Runny nose. This one. Runny nose. Nose apa? Hidung. Runny. Lari. Hidungnya bersumbat bukan itu ya. Ini loh ya. Tahu bilang? Muscle. This one. Meaning of this one. Nyari otot. Otot. Nah, apa? Menjawab Yosi. What is the meaning of sore throat? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Oke ya. Nah di sini mana yang termasuk dalam general classification? Which one? Yo. First paragraph. Ya. COVID-19 is the disease caused by the new coronavirus that emerged in China in December 2019. Ya. And then how many descriptions are there? 3. Okay. The first is the first description is COVID-19 symptoms include cough, fever, or chills, shortness of breath or breathing, muscle unbody and body ache, short throat, new loss of taste or smell, hearing, headache, new fatigue,
linking words dari teks itu yang isinya cantuman ada is sampai to be coherence kalau ada nanti silakan ditulis. Kemudian descriptive language, kalimat deskripsi yang mengarah ke deskripsi. Contohnya mendeskripsikan gimana misal bentuknya, gimana ukurannya, warnanya apa, tinggalnya di mana, dan yang lain-lainnya itu masuk descriptive language. Kemudian menggunakan action verbs. What is action verbs? Kata kerja ya aktif atau melakukan sesuatu. Contohnya apply. What is the meaning of apply? Memanjat. It. Ya, sekarang kita masuk to the groups. Type. Yang isinya panggil namanya you have to cover word. Please cover word. What nih? Cover word. And then Jani, please come over. And Alia and Nanti silakan memilih anggota dari mysterious box yang ada di depan. Ayo. Yang selanjutnya dikerjakan soal yang ada di bawahnya. Okay? And then the second is you have to find the general structure and language features from the text. Setelah tadi pertanyaannya sudah selesai, kalian mencari general structure sama language features-nya. General structure kemarin siap bilang diambil dari yang mana? The first paragraph. The first paragraph in the first sentence. Ya, nanti ditulis paling atas general classification. Bawahnya keterangannya bisa paragraf 1 kalimatnya biasanya. Oke? Understand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my friends. My name is Lina Aulia. Where was the COVID-19 virus injury of diseases first in Wuhan, China at the end of 2019? Two, what does someone feel when infected with COVID-19? The common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Some also experience sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, and loss of taste or smell. Meanwhile, the serious symptoms are shortness of breath, chest pain, asthma,
Ini emang give the way up. Regularly, stop and in touching face, covering mode, and those releasing or stay low, refraining from moving and resisting single. 5. Mention 5 words from the text that translate into bahasa. 1. Backache, sakit kepala. Symptoms, gejala, fever, demam, sore throat, rada tenggorokan, breath, bernafas. COVID-19 or coronavirus disease 19 is an infectious disease carried by a small So, description paragraph 2. This is an explanatory system. Currently, it takes about 6 days to the symptoms. So, paragraph 4, the virus spread through the locals when infected people is over. Language is 1. Thinking verbs use. Paragraph 1 is. Paragraph 2 are. Paragraph 3 has have. 2. Use someone action verbs. Paragraph 4 washing, couching. Paragraph 3 is. 3. Description language in paragraph 2 and 4. Oke, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Classification artificial intelligence AI is one of the technological development that play an important role in human life. Yeah. Okay. And for the next session is you have to use this quiz untuk mulai mengerjakannya karena di sini mau mengecek seberapa pemahaman kalian melalui aplikasi Wordboard ya. Kemudian nanti di aplikasi Wordboard kalian akan menemukan 2 kali bonus round. Jadi ini nanti akan di flip, jadi nanti posisinya terbalik dan di acak-acak. Silakan nanti coba kalian pilih yang mana. Kemudian kalau sudah sampai di akhir, klik yang leaderboard, ditulis nama kalian, berapa skor yang kalian dapatkan. Got it? Okay, sekarang kita berada di penghujung activity
Mungkin beberapa tadi ada yang kena minus ya poinnya karena itu ya. And then what we have for today, kita hari ini belajar tentang apa? Masih kemana aja tadi? And then we have to analyze the text. Betul. Yang dianalyze tadi apa aja? Basic features, and then you have to answer the questions. Good. And then, is it clear about factual report today? Clear. Okay. Sekarang before me personally close about our activity today, I want to say thank you so much for all your for all the participants and for all the supportive ambience. Okay. Let's close our study today. Very simply, alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you later. See you. Halo, selamat siang. Kali ini kita masih bersama Ibu Sagia selaku guru bahasa Inggris, dan saya saat ini juga didampingi oleh Ibu Nur Sri Widyastuti selaku pengajar praktik dalam program guru penggerak angkatan 9 Kota Yogyakarta. Nah, siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas bersama Bu Sagia sebagai guru bahasa Inggris yang beberapa waktu yang lalu telah melakukan kegiatan observasi kelas. Selamat siang Bu Sagia. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bu Sagia? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Bu Sagia, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas. Nah, bagaimana Bu Sagia setelah melakukan kegiatan observasi kelas di kelas kemarin di kelas berapa Bu, bisa diceritakan juga? Oh iya, baik. Saya kemarin melakukan observasi kelas di kelas 11 kuliner 3. Kemudian untuk sejauh ini dari segi apa yang saya rasakan, saya merasa senang karena apa yang sudah saya rencanakan dari modul ajar, persiapan worksheet untuk anak-anak juga sudah berjalan dengan lancar. Baik. Nah, Bu Sagia, pada saat melakukan pembelajaran di kelas 11 kuliner 3, menurut Bu Sagia, hal baik apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, Bu? Oke, yang pertama saya menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda lebih dari 2 dulu. Karena biasanya mungkin saya menggunakannya hanya 2 aplikasi, gitu. Mungkin melalui Canva dan Wordwall saja. Mulai kemarin untuk pembelajaran selama 1 kali sesi saya bisa menggunakan 3 aplikasi, dan alhamdulillah anak-anak juga ternyata bisa mengerjakannya dengan lancar seperti itu. Aplikasi, kalau boleh saya tahu, aplikasi yang sudah diterapkan kemarin yang menurut Ibu paling maksimal itu yang mana ya Bu ya? Untuk yang kemarin yang menurut saya yang paling maksimal di Padletnya sih Bu. Padlet ya? Padlet. Oke, bagaimana respon siswa ketika Ibu menyatakan itu maksimal? Menurut Bu Sagia itu responnya seperti apa Bu? Menurut saya, kenapa saya bisa bilang kalau itu maksimal itu karena anak-anak bisa mengerjakannya sesuai dengan waktunya, dan tidak banyak pertanyaan yang mereka ajukan ketika saya menggunakan aplikasi tersebut. Oke, baik. Lalu hal apa yang menurut Bu Sagia masih terasa kurang atau mungkin perlu diperbaiki di kegiatan pembelajaran pada saat kita melakukan observasi kemarin, Bu Sagia? Oke, sebenarnya kemarin sedikit terkendala di awal pembelajaran video. Oke. Ada sedikit teknis yang agak tertunda karena laptop saya hang sebentar seperti itu. Jadi mungkin saya harus lebih menyiapkan plan B. Mungkin dari LKPD yang semula saya memang hanya siapkannya via digital aja, via Canva saja gitu. Mungkin besok saya backup plan-nya harus menyediakan yang printednya juga gitu. Jadi sewaktu ada kesalahan teknis bisa saya alokasikan menggunakan paper seperti itu. Oke, baik. Itu dari segi media ya Ibu. Lalu kalau dari segi materi Ibu, apakah ada yang Ibu rasa ingin diperbaiki atau mungkin sudah baik menurut Ibu? Bagaimana Bu? Kalau dari segi materi sepertinya sudah lebih dari cukup Ibu. Cuma waktu sesi di mana anak-anak melakukan presentasi itu karena waktunya sudah hampir selesai, jadi dari setiap kelompok itu tidak bisa memberikan pertanyaan satu kelompok dan kelompok yang lainnya seperti itu.
Oke, baik, itu dari segi presentasi. Nah, lalu Bu Zakia kemarin memaparkan ada 3 area pengembangan ya. Bagaimana, apakah area pengembangan itu sudah dapat dicapai? Mungkin bisa diceritakan Ibu berdasarkan dari hasil observasi kemarin. Untuk 3 area pengembangan yang ingin saya lakukan selama observasi kelas, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, Ibu. Yang pertama, di mana siswa bisa mengidentifikasi tujuan komunikatif, struktur umum dari materi yang saya berikan, yaitu factual report, mereka sudah bisa mengetahui. Kemudian yang kedua, dari sisi bagaimana siswa menganalisis generic structure, understanding the text, kemudian dari language features-nya juga mereka sudah bisa. Dan yang terakhir, untuk sesi presentasi juga mereka bisa mempresentasikannya dengan baik. Mungkin beberapa hal yang menjadi catatan untuk saya saat anak-anak menyusun materi untuk presentasi, mungkin saya lebih bisa menyiapkan draft saja apa yang harus ada di dalam presentasi itu, gitu, biar anak-anak tidak bingung seperti itu. Ya. Lalu untuk bagaimana kemarin Ibu menyampaikan ada terkait pembelajaran berdiferensiasi, apakah Ibu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau seperti apa Bu, bisa disampaikan? Oh iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin sudah saya aplikasikan Ibu dengan seperti yang saya sampaikan di awal juga, saya membagikan kelompok menggunakan sistem mysterious box menggunakan word wall. Oke. Dan itu untuk setiap siswa yang saya panggil untuk maju ke depan menjadi leader from the group itu dari siswa-siswa yang memang sudah menguasai materinya gitu. Jadi biar mereka bisa saling membagi informasi pada teman-teman yang kurang seperti itu. Oke, baik. Lalu yang berikutnya terkait pelaksanaan kemarin ada problem based learning ya. Nah, menurut Bu Zakia bagaimana dampaknya? Apakah sudah berjalan juga sesuai rencana atau ada step yang terlewati atau seperti apa Bu? Kalau dari metode yang saya gunakan dari problem based learning sejauh kemarin berjalan semuanya terrealisasikan dengan baik. Oke, sudah dapat terrealisasi dengan baik ya. Oke, baik. Saya rasa untuk pemaparan dari Bu Zakia itu tadi Bu Zakia memang sudah menunjukkan performance yang kemarin itu sudah sangat baik ya Bu. Mohon izin saya menyampaikan hasil dari observasi kelas yang sudah saya lakukan. Jadi pada saat melakukan performance sangat menarik, Bu Zakia sudah menggunakan apa yang Ibu rencanakan pada saat sebelumnya. Ibu sudah menyiapkan modul ajar dengan menggunakan media yang bervariasi. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran dengan problem based learning, lalu pembelajaran berdiferensiasi juga sudah nampak. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pengembangan dari area kognitifnya atau pengetahuannya, di mana Bu Zakia melakukan analisis untuk pola pikir kritis siswa atau murid. Kemudian di keterampilan juga sudah memberikan kesempatan untuk presentasi. Nah, namun Bu Zakia, ada hal yang memang perlu diperbaiki. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama itu terkait kendala teknis ya, Bu. Yang pertama terkait kendala teknis. Kemudian yang kedua ada di bagian penyiapan presentasi. Nah, untuk di media sudah dipersiapkan dengan baik, namun ternyata ada kendala teknis. Kemudian yang kedua terkait presentasi, berarti kaitannya dengan materi. Nah, itu kan bagaimana terkait penyusunan materi dengan scaffolding atau pentakapan materi. Nah, sekarang kalau begitu Ibu bisa dalam percakapan ini kita akan sepakat untuk membahas yang mana dulu ya Bu? Apakah untuk media atau scaffolding materi Bu yang akan kita sepakati di kali ini, di pertemuan ini? Mungkin di medianya dulu Ibu. Oh, di medianya dulu, baik. Nah, Bu Zakia, untuk terkait media kemarin Ibu sudah menggunakan ada word wall, kemudian ada Padlet, kemudian satu lagi untuk ininya media evaluasinya quizzes ya Bu. Nah, oke. Nah, di antara media yang untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran itu yang paling maksimal tadi di Padlet. Nah, di Padletnya. Nah, yang perlu Ibu perbaiki yang di mana Bu? Berarti di antara word wall, Padlet, dan quizzes, mana yang rencana Ibu akan perbaiki itu yang mana untuk prioritasnya? Sepertinya yang di bagian quizzesnya sih Ibu. Bagian quizzes ya Bu ya. Mengapa Ibu, menurut Ibu quizzesnya ini perlu diperbaiki karena apa ya Bu?
Jadi untuk kuisis kemarin saya pakai untuk refleksi di akhir pembelajaran Bu. Dan kenapa saya merasa kurang maksimal karena durasi waktu yang tinggal sedikit, waktunya sudah hampir habis sehingga anak-anak mengerjakannya dengan tergesa-gesa. Gitu. Jadi ada beberapa anak yang sebenarnya memahami materi, tapi akhirnya karena waktu tadi jadi kurang maksimal seperti itu. Baik. Lalu langkah Ibu untuk memperbaiki media kuisis ini kira-kira apa yang Bu Zakia rencanakan untuk membuat refleksi atau evaluasinya dalam pembelajaran ini akan bisa maksimal nanti di pembelajaran mendatang? Oke, mungkin ini karena berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya ya Bu. Ya. Karena awalnya terkait kendala teknis. Jadi untuk terkait tindak lanjutnya saya ingin mungkin nanti untuk materi yang per kelompok topiknya itu saya printkan saja. Jadi anak-anak tidak perlu mengakses lewat Canva. Jadi yang lewat Canva cukup PowerPoint-nya saja. Jadi biar nanti waktu mereka untuk mengerjakan dan menganalisisnya lebih gampang gitu. Oke, baik. Kemudian apakah Ibu untuk scaffolding materi itu kalau kemarin itu sketch from zero ya, benar-benar sketch from zero, anak-anak atau murid itu benar-benar mencari ide. Apakah ada keterbatasan waktu atau menurut Ibu itu ada hal yang perlu diperbaiki lagi supaya anak-anak lebih memudahkan mereka untuk mencari idenya? Apa yang Ibu akan lakukan supaya tidak kehabisan waktu? Ya. Oke. Yang pertama tadi saya menyiapkan dulu topiknya kan Ibu. Kemudian yang kedua draftnya juga saya persiapkan. Jadi ketika mereka akan menginput hasil diskusi dari setiap kelompok, mereka sudah tahu formatnya seperti ini dan sesuai seperti itu. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Oke, nah draftnya yang akan disiapkan itu apakah semacam membuat mind map atau apa ya Bu yang draft itu? Rencana Ibu seperti apa untuk draftnya itu? Kalau anak-anak supaya ada gambaran, oh ini akan lebih mudah itu seperti apa Ibu yang akan dilakukan? Ya sih Bu, seperti main gitu dan kemudian nanti ada setiap bagan-bagannya karena kemarin saya ada 3 tes yang perlu diselesaikan. Jadi main point dari setiap tes-tesnya itu apa seperti itu. Oke, mind map atau bagan-bagan atau menuliskan main point dari teksnya ya Bu ya. Betul. Itu akan menurut Bu Zakia itu bisa membantu anak untuk menuliskan teks lebih lengkap dan waktunya lebih efisien. Oke, baik. Lalu itu untuk kuisisnya ya Bu ya, untuk kuisisnya dan untuk draft teks yang akan ditulis siswa. Kemudian tadi juga Ibu menyiapkan semacam hard file LKPD-nya ya, LKPD-nya jadi PPT-nya yang ditayangkan untuk mengurangi kesulitan kendala internet siswa di kelas. Lalu Ibu akan menyiapkan hard file PPT-nya. Baik, kemudian untuk terkait ini Bu yang media yang akan digunakan Ibu, kalau Ibu kemarin sudah maksimal dengan Padlet presentasi, itu nantinya tetap dengan Padlet atau ada alternatif lain Bu yang direncanakan? Untuk selanjutnya mungkin karena saya sebenarnya menggunakan Padlet sudah lebih dari 1 kali Bu. Mungkin nanti untuk variasi yang baru menggunakan PowerPoint seperti itu. Oke. Untuk PowerPoint untuk variasi penggunaan Padlet ya Bu, saya tulis dulu. Oke, baik. Lalu Bu, untuk efektivitas kelompok menurut Bu Zakia kemarin apakah ada pengaruh siswa itu terlalu lama mengerjakan atau butuh waktu untuk mengerjakan itu dari pengelompokan yang Ibu sudah lakukan atau bagaimana Bu menurut Bu Zakia? Kalau untuk efektivitas kelompoknya semuanya berjalan secara efektif Bu. Yang berada di skillnya berada di bawah juga bisa dirangkul sama teman-temannya yang lainnya juga jadi bagus itu. Oke, berarti kemarin di diferensiasi itu Ibu sudah melakukan pengelompokan mystery box itu berarti sudah di setting sebelumnya ya Bu, berarti belum maksud saya tidak di pengelompokannya itu tidak langsung di tempat tapi sudah Ibu memunculkan nama-nama siswa itu berdasarkan dengan kemampuan siswa, hasil analisis itu ya. Bisa diceritakan Bu, apakah Ibu menggunakan tes atau bagaimana Ibu mengelompokkan kelompoknya itu? Oke. Sebelum Bu Widuri melakukan observasi di kelas saya mengambil nilai dulu untuk anak-anak terkait bagaimana sejauh pemahaman apa dari materi factual report. Jadi dari situ saya kelompokkan Ibu karena memang kalau berdasarkan generalnya itu kadang di materi sebelumnya
beberapa bagian siswa menonjol tapi yang bagian ini kurang seperti itu. Nah ini ya dari tes yang saya ambil kemarin sebelum observasi itu yang saya gunakan patokannya untuk membuat misterius seperti itu. Nah, berarti itu udah efektif ya Bu untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, lalu Bu terkait dengan penguatan untuk melatih siswa untuk mengumpulkan tepat waktu, tidak molor-molor, itu apa yang Ibu lakukan? Apakah memanfaatkan media lagi atau bagaimana Bu Zakia akan meminta siswa agar pengumpulan tugas yang kemarin kan Ibu, ayo segera dikumpulkan ya supaya besok Ibu tidak lagi mengoyak-oyak ya, atau apa ya mengoyak-oyak bahasanya, mengejar-ngejar muridnya untuk bersegera mengumpulkan. Pembiasaan seperti apa yang Ibu lakukan, atau Ibu akan memanfaatkan media agar mempermudah memantau progres siswa dalam pengumpulan tugasnya? Gimana Bu? Sepertinya dari saya sendiri sih Bu. Mungkin alokasi waktunya perlu saya perbaiki. Mungkin saat saya memberikan durasi waktu 60 menit untuk anak-anak mengerjakan soal, apakah untuk 3 tes itu bisa selesai atau tidak? Tapi ternyata karena mereka kemarin tidak selesai, jadi mungkin sebenarnya cukup 2 tes saja seperti itu. Jadi terlalu banyak sebenarnya waktunya, tidak bisa serentak selesainya bareng-bareng seperti itu. Oke, berarti tadi sudah ada ini ya Bu, sudah ada Bu Zakia sudah menyadari ada beberapa prioritas yang perlu dilakukan pada saat memberikan penugasan kepada siswa, entah itu LKPD atau di summative assessment-nya atau formative assessment-nya di akhir ya. Oke. Nah, Bu Zakia, dari percakapan yang sudah kita lakukan, apakah Ibu bisa memberikan kesimpulan dari percakapan ini terkait media atau evaluasi yang akan Ibu lakukan di pembelajaran berikutnya, Bu? Gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Bu Duri karena di pasca observasi ini Bu Duri banyak menggali saya di bagian materinya dan juga medianya, yang memang menurut saya PR banyaknya di bagian situ gitu Bu. Jadi untuk rencana kedepannya, yang pertama saya ingin memperbaiki di pembagian waktu, alokasi waktu, di mana anak-anak harus mulai berdiskusi secara kelompok, kemudian pembagiannya seperti apa, dan nanti untuk refleksi akhirnya seperti apa juga, jadi biar semuanya berjalan sesuai dengan waktunya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi memang perlu disiapkan draft yang proper untuk mereka. Jadi ya tadi biar waktunya tidak terbuang-buang karena mereka bingung ini harus gimana gitu. Kemudian yang terakhir saya ingin mencoba menggunakan media baru untuk nanti anak-anak presentasinya tadi menggunakan PowerPoint. Nah, bagaimana perasaan Bu Zakia sekarang setelah menemukan ini yang harus saya lakukan di pembelajaran mendatang? Gimana Bu perasaannya sekarang? Lega Bu. Sudah lega ya. Ya, oke. Sudah tahu need analisis anak-anak itu apa. Oke, baik. Nah, Bu Zakia, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan percakapan pasca observasi kelas kali ini. Nah, nantinya saya akan tunggu perbaikan Bu Zakia di pembelajaran mendatang. Nanti silakan bisa direncanakan dan kita akan melakukan kesepakatan dulu ya Bu untuk di pengembangan yang akan dilakukan Bu Zakia terkait tadi ada materi, media, dan evaluasi ya Bu. Nah, itu rencana Bu Zakia akan melakukan pengembangan ini kira-kira di sekitar Maret ini setelah Bu liburan puasa ini, apakah bisa Ibu direncanakan itu? Iya, bisa ya. Oke, nanti kita cek lagi di jadwalnya Bu Zakia ya Bu. Nanti kita akan sepakati bersama hari ini terkait materi, media, dan evaluasi tentunya dengan tidak lagi dengan kemarin Bu Zakia di virtual report ya Bu ya. Kemarin di virtual report berarti bisa jadi besok materinya akan berbeda, hanya yang akan ditindaklanjuti terkait materi, media, dan evaluasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Zakia. Kita setelah ini akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu ya, tanda tangan dulu untuk apa yang akan diperbaiki di pertemuan mendatang. Terima kasih Bu Zakia.